Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dihindarkan dari semua mara bahaya serta penyakit. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran perdana kali ini, kita akan mengawali dengan membaca doa terlebih dahulu. Mari kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum Bapak akan memberikan kisah dan teladan untuk kalian, kita murojaah satu surat pendek ya. Bersama-sama kita baca surah Al-Qadr ya. Sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Ya, sekarang Bapak akan berkisah ya sebagai awalan pada pertemuan perdana kali ini. Al-Kisah, seorang ayah ya, dia seorang ulama, memiliki 3 anak putra laki-laki. Kemudian Allah menguji beliau ya. Pertama, diuji dengan meninggalnya 2 putranya sekaligus. Betapa sedihnya seorang ayah ketika anaknya meninggal. Kemudian selang berikutnya anak yang terakhir, yang ketiga, jatuh sakit dan sangat lama sakit, membuat ayahnya harus mengurus anaknya dengan penuh dengan kesabaran dan penuh dengan kasih sayang. Setelah diurus oleh ayahnya, diobatin dan diberikan makan, disuapin, tiba-tiba saking letihnya mengurus putranya yang sakit, ayahnya tertidur. Kemudian dalam tidurnya bermimpi, sang ayah bermimpi beliau telah bertemu pada hari di mana beliau sudah di dalam hari akhirat. Kemudian dalam mimpinya beliau melihat api neraka. Sang ayah kemudian hampir terjatuh ke dalam lubang neraka ketika berjalan di dalam titian sirat. Namun tiba-tiba anak yang pertamanya menarik tangan ayah ya, sehingga tangan ayah ini tidak terjatuh. Lalu tangan yang kirinya juga dia tarik oleh anak yang kedua yang sudah meninggal. Ditolong. Hanya diangkatlah ayah tersebut oleh 2 anak itu dari hampir ketika ayahnya mau jatuh ke lubang. Tiba-tiba ayahnya merasa haus. Kemudian ayah bilang kepada anaknya, "Wahai anakku, alhamdulillah, engkau telah menyelamatkanku sehingga aku tidak terjatuh ke dalam lubang neraka. Namun ayah merasa haus, nak. Bisakah kalian mencarikan air untuk ayah?" Terus kata adiknya, kedua anaknya itu, "Saya nggak bisa ayah, kalau saya berdua
mencari air, maka ayah akan terjatuh ke neraka. Kecuali ada satu anak lagi yang ayah punya untuk memberikan air dari telaga. Namun tiba-tiba sang ayah terbangun dari tidurnya dan mengucapkan astagfirullah, lalu berdoa a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian sang ayah langsung melihat anaknya yang sedang sakit itu tiba-tiba menghembuskan nafas terakhirnya, meninggal. Dan dia pun ayah mengucapkan doa istirja, ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kita ikuti semuanya anak-anak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Yang artinya adalah sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kepadanya kami pula akan kembali. Ya Allah, berikanlah pahala atas musibah yang menimpaku dan menimpa keluargaku, serta berilah pengganti dengan yang lebih baik darinya. Hadis riwayat Muslim. Ya. Kemudian sang ayah rela dan ikhlas atas takdir yang menimpa dirinya dengan meninggalnya 3 putranya sekaligus. Ya. Ketiga putranya ini adalah anak yang soleh, dan nanti di hari akhir, ya, di hari kiamat nanti, 3 putranya inilah yang akan menolong ayahnya dari api neraka. Karena ketika orang tua merasa ikhlas, ridho, dan sabar ketika ditinggal oleh anaknya, maka dia akan mendapatkan pahala, yaitu pahalanya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang disebut dengan qada dan qadar nanti kita akan jelaskan pada materi yang kedua berikutnya, ya. Minggu depan insyaallah kita akan bertemu kembali. Itulah kisah sedikit pembelajaran dari pada pagi hari ini, ya. Semoga bisa mengambil hikmah dan ibroh dari kisah tersebut. Kita sebagai seorang bapak, sebagai seorang ayah yang memiliki 2 putra, dan kalian sebagai seorang anak yang memiliki ayah, semoga kalian semakin sayang, semakin berbakti kepada kedua orang tua, karena itulah jalan kalian menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, ya. Kita tutup pertemuan pada kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.